pasti baik-baik aja kan? Gimana kalian kabarnya? Tentu aja aku baik dong Kak Esther. Oh, bagus deh. Sekarang sebelum kita mulai impact kita mau gerak-gerak dulu ya. Lagu pertama kita apa kalian? Allahku besar. Adik-adik bangkit berdiri ya. Dalam nama Yesus. Mari kita nyanyikan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Adik-adik, sekarang kita mau mulai impact kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa ya siapkan Alkitab dan hidung cerianya. Sekarang mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu Mars PKPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih Dengan semangat
telah Kau berikan kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Berkatilah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah, agar kami dapat mengikutinya dengan baik. Berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membacakan nas pembimbing kita hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-47b. Kita baca bersama-sama ya. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 7 yang judulnya Tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Halo, sudah dibuka Alkitabnya? Kita buka dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan pagi ini kami akan membaca firman-Mu dan mendengar renungannya ya Tuhan. Kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti apa yang Tuhan maksud dalam firman kebenaran-Mu itu ya Tuhan. Dan firman-Mu akan kujadikan pegangan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami panjatkan doa ini kepada Bapa di sorga. Amin. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Yogi. Sekarang kita pada pagi hari ini terambil dari Kitab Kisah Para Rasul. Yuk kita buka Alkitab kita. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-28 ayat 17 sampai 29. Kitab Kisah Para Rasul pasalnya ke-28 ayat 17 sampai ke-29. Oke? Yuk kita baca Alkitabnya bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. 1, 2, 3. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu. Sebab justru karena pengharapan Israel lah aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita
datang memberitakan apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau, bagaimana pikiranmu tentang mazhab ini. Kami tahu bahwa di mana-manapun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya, yang menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakini oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbaliklah sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu, kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham di antara mereka. Demikianlah bacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah orang bagi yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Oke adik-adik, tema kita pada pagi hari ini yaitu aku semangat memberitakan keselamatan. Itu tema IPA kita pada pagi hari ini ya. Oke adik-adik, ada yang tahu tidak kitab Kisah Para Rasul itu kitab apa? Oke, kakak akan menjelaskan ya. Kitab Kisah Para Rasul itu merupakan kitab yang menceritakan sejarah gereja Kristen pada mula-mula. Nah, kitab ini terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Oke. Nah, kitab Kisah Para Rasul ini terbagi menjadi dua bagian adik-adik. Nah, bagian pertama di pasal yang pertama sampai pasal yang ke-12 ini menceritakan sebuah kesaksian yang berpusat di Yerusalem. Nah, tokoh Alkitabnya yaitu Petrus. Lalu yang kedua itu ada di pasal yang ke-13 sampai pasal 28. Nah, kitab ini menceritakan kesaksian yang berpusat di Antiokhia. Lalu tokoh Alkitabnya itu Paulus. Oke adik-adik, itu merupakan kitab Kisah Para Rasul. Oke, ingat ya. Oke adik-adik, tokoh Alkitab kita pada pagi hari ini yaitu Paulus ya. Di sini Paulus datang ke kota Roma untuk memberitakan firman Tuhan atau memberitakan kabar sukacita atau yang sering kita sebut sebagai Injil kepada orang-orang Yahudi dan pemimpin orang Yahudi juga adik-adik. Nah, di sini Paulus juga berusaha untuk menjelaskan bahwa kedatangannya itu ke Roma bukan untuk melawan adat istiadat orang Yahudi. Nah, kenapa ya Paulus harus menjelaskan maksud tujuan dia datang ke Roma ya adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, di sini karena dalam cerita kita pada pagi hari ini Paulus menjadi tahanan rumah. Hal ini disebabkan banyaknya orang Yahudi yang tidak suka akan pemberitaan firman yang disampaikan oleh Paulus. Nah, di sini
orang Yahudi melaporkan Paulus kepada pemerintah di Roma. Nah, di sini dapat kita lihat juga bahwa pemerintah di Roma menyatakan bahwa Paulus itu tidak bersalah. Ayo coba, ada di mana? Kok bisa dia tidak bersalah? Ada di ayat 18, yuk kita baca. Di Kisah Para Rasul 28 ayat yang 18. Kita baca ya, 1, 2, 3. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati, adik-adik. Nah, jadi di sini pemerintah Roma dia tidak menemui suatu kesalahan yang terdapat pada Paulus, adik-adik. Nah, sini namun karena orang Yahudi ini banyak rasa yang tidak puas akan keputusan pemerintah Roma. Jadi, mereka memutuskan untuk melaporkan Paulus kepada kaisar. Nah, di sini di hadapan kaisar, adik-adik, Paulus menjelaskan perihal kerajaan Allah dan bahwa Yesus adalah penggenapan dari pengharapan orang-orang Yahudi. Jadi di situ Paulus di hadapan kaisar loh, adik-adik. Biasanya kita di hadapan Pak Presiden aja takut-takut ya. Ini Paulus enggak loh, adik-adik. Dia tetap percaya akan Tuhan dan berani untuk menjelaskan perihal kerajaan Allah kepada kaisar dan orang-orang Yahudi yang ada di sana, adik-adik. Oke. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa respon orang-orang Yahudi, ada beberapa orang yang percaya akan perkataan dan penjelasan Paulus, tapi ada lebih banyak orang Yahudi yang tidak percaya akan perkataan Paulus. Nah, oke adik-adik, susah ya jadi Paulus ya. Sebenarnya posisi Paulus tuh hampir sama kayak kakak layan ada di IMPA kita. Nah, kita beritakan firman kepada orang-orang yang istilahnya tidak mau mendengar lagi firman Tuhan, bukan tidak mau, berbeda pendapat. Oke adik-adik. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa orang Yahudi merupakan orang yang sudah menebal hatinya, berat telinganya untuk mendengar, dan tertutup matanya untuk melihat kebenaran. Nah, mau tahu di mana ayatnya? Di ayat 26 sampai 27. Bisa adik-adik baca di situ ya. Di sini orang Yahudi benar-benar sudah tidak mau menerima perkataan Paulus mengenai keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salib. Nah, di situ Paulus mengutip perkataan yang ada di Yesaya, kitab Yesaya. Oke adik-adik, inti firman kita pada pagi hari ini apa sih? Nah, yang pertama, kabar keselamatan terjadi pada orang yang percaya atau menerima Tuhan Yesus, maka dia akan selamat, adik-adik. Itu inti firman kita yang pertama. Lalu yang kedua, memberitakan firman Tuhan bukan hanya dilakukan di hari Minggu saja, adik-adik. Ayo. Jadi kita bukan melakukan firman Tuhan di hari Minggu saja gitu loh, maksud kakak. Melainkan melakukan inti firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi nggak cuma pada saat IMPA aja adik-adik baik, tapi harus di setiap hari. Oke adik-adik. Nah, caranya bagaimana kak? Oke, caranya itu yang pertama, mengasihi. Nah, mengasihi ini kita harus saling mengasihi kepada satu, orang di sekitar kita, orang tua, kakak, adik, teman-teman, guru, pokoknya semua orang yang ada di sekitar kita harus kita sayang. Oke, lalu yang kedua, berbuat kebaikan itu dengan tulus adik-adik. Oke, harus tulus.
tanpa memandang ras, agama, warna kulit, tinggi badan, pokoknya fisik itu nggak boleh. Oke? Kita harus berbuat kebaikan dengan tulus. Oke? Itu inti firman kita pada pagi hari ini. Oke? Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat hari Minggu. Dan jangan lupa kerjakan aktivitasnya ya. Dadah. Halo adik-adik semua, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Jogi. Nah, sekarang kita akan melakukan aktivitas. Aktivitas kita pada hari ini adalah belajar. Kok aktivitasnya belajar sih? Nah, belajar kali ini itu adalah belajar bahasa asing. Belajar bahasa asing. Nah, aktivitas ini juga ada hubungannya dengan firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh Kak Jogi tadi, yaitu tentang aku semangat memberitakan keselamatan. Nah, kalau kita memberitakan keselamatan, kita harus memberitakannya kepada semua orang. Nah, karena semua orang itu enggak cuma bisa bahasa Indonesia, enggak semua orang bisa bahasa Indonesia yang ada di dunia ini, maka sekarang kakak akan ajarkan bahasa asing. Bahasa apa yang bakal kakak ajarkan hari ini adalah bahasa Jepang. Oke. Bahasa Jepang yang akan kakak ajarkan adalah mengenai angka. Angka saja berarti masih muda. Nah, angka dari 1 sampai 10. Mari kita mulai. 1. Ichi. 2. Ni. 3. San. 4. Yon. 5. Go. 6. Roku. 7. Nana. 8. Hachi. 9. Kyu. 10. Ju. Untuk penulisannya bisa dilihat di sini. Nah, 1. Ichi. 2. Ni. 3. San. 4. Yon. 5. Go. 6. Roku. 7. Nana. 8. Hachi. 9. Kyu. 10. Ju. Nah, angka-angka ini adalah angka yang sering digunakan. Nah, memang sih belum ada apa-apanya dibanding bahasa Jepang yang lainnya. Tapi ketika kita ingin belajar, kita harus memulainya dari awal, dari yang mudah terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri aktivitas, mari kita ulang lagi. 1. Ichi. 2. Ni. 3. San. 4. Yon. 5. Go. 6. Roku. 7. Nana. 8. Hachi. 9. Kyu. 10. Ju. Nah, sekarang kalian bisa menyebutkan ada berapa jumlah orang yang ada di rumah kalian dengan bahasa Jepang. Nah, semoga bermanfaat. Kakak akhiri. Terima kasih. Nah, adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 22 yang berjudul Besarlah kasih Bapakku. Mari kita nyanyikan.
sudah mendengar renungannya ya. Mari kita sampaikan syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu selalu tertanam dalam batin kami. Dan firman-Mu akan kujadikan pedoman dalam kaki kami, dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu dituntun oleh firman kebenaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan biarlah kami selalu setia dan taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini. Tuhan Yesus, kami dalam pendidikan kami akan menghadapi ulangan di sekolah kami. Tuhan, kiranya Engkau menurunkan Roh Kudus-Mu, tuntun kami selalu dalam menghadapi ulangan-ulangan tersebut, agar kami memperoleh nilai yang baik ya Tuhan. Dan itu hanya untuk kebesaran kemuliaan nama-Mu saja di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami roh hikmat, kejujuran dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami di dalam segala usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka. Tuhan memberkati tangan-tangan orang tua kami, biarlah berkat-Mu selalu mengalir dan dapat mencukupkan segala kebutuhan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk negara kami, negara Republik Indonesia, di bawah pimpinan Bapak Presiden Jokowi beserta para menteri dan jajarannya sampai yang tingkat terendah dari RT dan RW. Tuhan berkati pekerjaan mereka dalam mengelola bumi pertiwi ini Tuhan, agar kami memperoleh ketentraman dalam masyarakat di bumi pertiwi ini ya Tuhan. Dan juga memberkati segala usaha mereka untuk memberantas virus COVID-19 Tuhan. Tuhan Yesus, berikan roh hikmat kepada para pemimpin kami ya Tuhan dalam menjalankan tugasnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk para medis di dalam melayani para pasien yang sakit di rumah sakit. Tuhan berkati pelayanan mereka Tuhan, agar pasien yang dirawat memperoleh kesembuhan Tuhan. Dan para medis ini memberi kesehatan yang prima dan semangat yang menyala-nyala bagi mereka Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk tentara Republik Indonesia maupun kepolisian dalam menjaga negara Republik kami. Tuhan berkati mereka juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa buat gereja seluruh dunia, terutama gereja kami, gereja Petra di dalam pelayanannya. Tuhan berkati para presbiter, ke-6 Pelkat, pegawai kantor maupun jemaat dari sektor 1 sampai sektor 11. Tuhan berkati semuanya Tuhan, untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami atau teman-teman kami yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan menjamah tubuh mereka, Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan berkati obat-obatan yang mereka minum Tuhan, untuk kesembuhan mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah tabib yang mujarab di segala dokter di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, masih banyak kami pinta pohonkan padamu Bapa. Kami tak layak menentukan satu persatu di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Dan kami serahkan seluruh hidup, kehidupan, pengharapan kami hanya dalam tanggungan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dengar dan sahuti doa kami atas sempurna Bapa, yang kami alaskan hanya satu nama, yaitu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Halo adik-adik, kakak hari ini ingin menginfokan warta pekat PA. Yang pertama, batas akhir pengumpulan lomba HUT RI yaitu pada tanggal 20 Agustus 2020 ya.
Hasilnya adik-adik kirimkan ke kakak layan yang ada di lingkungan masing-masing ya. Yang kedua, adik-adik harus mengikuti IMPA tiap minggunya dan melakukan aktivitas yang sudah kakak-kakak buat ya. Dan selanjutnya adik-adik juga harus jaga kesehatan ya. Terima kasih. Sebelum kita mengakhiri IMPA kita akan menyanyikan satu lagu lagi, yaitu diambil dari Kidung Ceria 206 yang judulnya apa Kak? Kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah damai dan cemerlang. Nah, anak-anak, kita akan akhiri ibadah kita pada siang ini. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Jadikanlah kami sebagai saksi bagimu dimanapun kami berada ya Tuhan. Tuhan, biarlah tugas dan panggilanmu menjadi tugas kami di muka bumi ini sebagai anak-anakmu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau memberkati kami, melindungi kami, menyinari kami dengan wajah-Mu, dan memberi kami kasih karunia. Tuhan, inilah doa kami Tuhan. Sertai kami selalu dalam kehidupan kami, dalam perjalanan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini kepada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dah.